Halo, salam kegelapan. Ada kabar terbaru dari para aktivis yang ditangkap, yang disinyalir menyebarkan berita-berita provokatif yang dianggap membahayakan kedaulatan bangsa. Berita terbarunya adalah pra-peradilan sejumlah aktivis ditolak, yang berarti para aktivis tersebut akan ditahan lebih lama. Kami dari Kementerian Kegelapan menyesalkan keputusan tersebut. Jika beberapa pihak mengatakan kalau hasil putusan tersebut merupakan kemunduran demokrasi, kami tidak berpikir demikian. Kami hanya berpikir bagaimana keputusan tersebut sebenarnya kontradiktif dengan semangat pemerintah yang ingin berhemat dan melakukan efisiensi anggaran. Yang kami maksud di sini adalah para tahanan tersebut wajib diberi makan oleh negara. Sementara seperti yang kita tahu, MBG membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, kami dari Kementerian Kegelapan menganggap kenapa mereka harus tetap ditahan. Kalau ditahan, mereka itu akan menjadi beban biaya negara. Lebih baik biayanya itu diberikan saja ke MBG. Karena seperti yang kita tahu, tidak jarang para aktivis yang ditahan ini menolak untuk makan. Itu adalah perbuatan yang mubazir dan membuang-buang dana dari pemerintah. Kalau diberikan ke MBG tentunya akan jauh lebih bermanfaat. Tidak ada anak-anak yang menolak makan. Ikan hiu saja dimakan sama para penerima MBG. Jadi, sekali lagi menurut kami para aktivis tersebut harus segera dibebaskan demi berjalannya program MBG yang lebih optimal. Selanjutnya, Komisi 10 DPR sedang membahas kembali penetapan Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional. Kami jelas dari Kementerian Kegelapan merasa perlu mengatakan lagi kalau kami untuk sekarang menolak pemberian gelar tersebut. Karena menurut kami sudah jelas selama ada Bapak yang satu ini, Pak Harto nanti dulu. Pak Jokowi, pahlawanku. Karena seperti yang sudah kami sampaikan di beberapa kesempatan, Pak Jokowi lah yang paling berjasa membawa Indonesia menuju ke era yang kami damba-dambakan, yaitu era kegelapan. Semua ini dilakukan agar Indonesia bisa mencapai dan meraih keemasan di tahun 2045 Hijriyah. Dan ketika kita mencapai era tersebut, era keemasan tersebut, kita akan selalu mengingat kalau Bapak Jokowi adalah martirnya. Di kesempatan lain, Bapak Jokowi ditanya lagi tentang WUSH. Dan kali ini beliau menjawab. Beliau menjawab kalau proyek WUSH bukanlah sebuah proyek untuk mencari untung, melainkan adalah sebuah proyek investasi sosial. Kami sendiri dari Kementerian Kegelapan kurang paham dengan statement beliau. Yang jelas, WUSH juga merupakan sebuah proyek yang turut membawa Indonesia ke era kegelapan. Lagi-lagi beliau bertindak sebagai martir. Hidup Jokowi. Berikutnya, dari fans club nomor 1 Pak Jokowi, atau biasa disebut dengan polisi, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia mengatakan kalau banyak anggota polisi yang terpapar LGBT. Untuk mengatasinya, beliau ingin melakukan pengadaan alat pendeteksi LGBT. Kami dari Kementerian Kegelapan salut dengan langkah yang ditawarkan beliau. Karena menurut kami ini adalah sebuah langkah yang sangat inklusif. Sebuah langkah yang menunjukkan kalau Polri adalah sebuah institusi yang terbuka untuk semua. Karena sudah tentu alat pendeteksi LGBT terbaik adalah kaum LGBT itu sendiri. Luar biasa. Ternyata ini adalah sebuah langkah dari Polri untuk mewujudkan 19 juta lapangan pekerjaan. Ternyata
ini adalah langkah dari Polri untuk mewujudkan janji Mas Gibran, yaitu membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Terakhir, ngomong-ngomong tentang Mas Gibran, berita terakhir yang kami dapat adalah beliau menghadiri acara Mancing Mania di Bekasi. Berbeda dengan bapaknya yang suka bagi-bagi kekuasaan, Mas Gibran terlihat sumringah ketika beliau sedang bagi-bagi door prize. Memang kelihatannya memancing ini juga merupakan hobi beliau. Memang tidak salah hasil survei terakhir yang menunjukkan kalau tingkat kepuasan warga terhadap seorang Gibran itu adalah 71%. Maju terus, Gibran, Raka Buming Raka.